Hai adik-adik, hari ini kakak akan membahas tentang kimia kelas 11 SMA mengenai kesetimbangan. Di dalam kesetimbangan kimia, kita akan mempelajari tentang reaksi yang tidak dapat dibalik dan reaksi yang dapat dibalik, kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen dan heterogen, KC, KP, dan hukum kesetimbangan. Yang pertama-tama kita ketahui bahwasanya ada namanya reaksi reversibel, artinya reaksi yang searah. Reaksi yang searah itu adalah reaksi yang berkesudahan. Artinya jika salah satu zat reaksi telah habis, maka reaksi akan berhenti. Contohnya adalah NaHCO3 ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O ditambah CO2. Oke, di reaksi searah itu artinya reaksi yang satu arah saja, artinya tidak dapat dibalik. Artinya ketika reaksinya menjadi yang kanan, dia tidak akan balik kembali lagi ke asalnya. Ditandai dengan tanda satu arah ya adik-adik. Kemudian reaksi reversibel artinya reaksi yang dapat dibalik. Artinya reaksi yang berlangsung dua arah. Artinya zat reaksi membentuk hasil reaksi dan hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Contohnya adalah CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2. Kemudian ditandai dengan tanda dua panah. Tanda dua panah menandakan bahwasanya reaksi tersebut bisa kembali lagi ke asalnya. Kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis, salah satu contoh kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan yang tercapai ketika reaksi berlangsung terus-menerus dengan laju yang sama pada kedua arah. Jadi kesetimbangan dinamis hanya dapat terjadi pada reaksi yang bolak-balik dalam suatu sistem tertutup. Contohnya adalah kesetimbangan air dan uap air. Jadi di dalam kesetimbangan dinamis, reaksinya tertutup ya. Jadi ketika airnya menguap, airnya tertahan ya. Air yang menguap itu tertahan dan akan kembali lagi ya. Jadi reaksinya berputar ya. Jadi reaksinya berlangsung secara terus-menerus. Contohnya air dan uap air. Selanjutnya adalah kesetimbangan disosiasi. Kesetimbangan disosiasi itu artinya peruraian zat yang menjadi lebih sederhana. Di dalam kesetimbangan disosiasi terdapat rumus derajat disosiasi ya adik-adik. Derajat disosiasi itu artinya mol zat disosiasi atau terurai menjadi per mol zat mula-mula. Selain itu kita macam-macam kesetimbangan. Kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang sama. Contohnya di sini terdapat 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3, di mana di dalam reaksi tersebut semua merupakan gas ya adik-adik. Selain itu kita melihat ada CH3COOH menjadi CH3COO- ditambah H+, di mana di dalam reaksi tersebut semuanya merupakan aqueous ya, aqueous. Jadi ketika kesetimbangan homogen itu artinya semua reaksi itu dalam satu reaksi adalah berwujud sama. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat yang dengan wujud yang berbeda. Contohnya CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2. Di mana di dalam reaksi ini CaCO3-nya berwujud solid dan CaO-nya berwujud solid, sedangkan CO2-nya berwujud gas ya. Jadi di dalam satu reaksi ini terdapat perbedaan wujud ya. Ada solid dan gas, ada dua wujud zat dalam satu reaksi, di mana di sini disebut heterogen. Selanjutnya kita belajar tentang ketetapan kesetimbangan. Apa itu ketetapan kesetimbangan? Ketetapan kesetimbangan itu ditandai dengan huruf K. Huruf K ya. Jadi K itu artinya kesetimbangan. Jadi KC itu artinya ketetapan berdasarkan konsentrasi. KP itu artinya ketetapan berdasarkan tekanan. Jadi ada dua, C dan P ya. C artinya concentration ya dalam bahasa Inggris, tekanan itu artinya pressure ya. P itu artinya tekanan. Berikutnya, kakak akan membahas tentang KC dan KP. KC mempunyai rumus kanan per kiri ya, kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien, di mana kalau adik-adik lihat C-nya itu C dan D merupakan bagian yang berada di sisi kanan.
di mana artinya Kc itu artinya konsentrasi ya. Jadi ada tanda apanya itu artinya berikutnya kakak akan membahas tentang Kc dan Kp. Kc mempunyai rumus kanan di pangkat koefisien per kiri di pangkat koefisien, di mana kalau ada dilihat C dan D-nya itu merupakan bagian yang berada di sisi kanan. Jadi konsentrasi C dikali konsentrasi D dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B di pangkat koefisiennya. Ya, jadi masing-masing yang huruf kecil itu adalah koefisien yang berada di masing-masing. Oke, jadi rumusnya itu adalah kanan di pangkat koefisien per kiri di pangkat koefisien. Di mana ada tanda kotaknya itu, tanda kurung siku itu menandakan molaritas. Di dalam Kc yang kita gunakan itu hanya gas dan aqueous. Artinya solid dan liquid tidak akan ikut ke dalam hitungan. Selanjutnya adalah Kp. Di mana kalau ada sebuah reaksi, maka yang kita hitung juga sama. Rumusnya adalah kanan per kiri. Pc itu artinya tekanan zat C, Pd itu artinya tekanan zat D. PA tekanan zat A, PB adalah tekanan zat B. Rumusnya mirip ya, kanan per kiri. Di mana Kp itu artinya kesetimbangan tekanan. P zat A mempunyai arti tekanan zat A, di mana rumusnya adalah mol zat A per mol total kali P total. P artinya tekanan. Kemudian yang di dalam Kp yang digunakan itu hanya gas saja. Hubungan Kc dan Kp. Kp dan Kc, kalau di dalam soal, adik-adik menemukan bahwasannya ada Kp dan Kc dalam satu soal, adik-adik boleh memakai rumus ini. Dimana kalau adik-adik di dalam soal, suhunya itu dalam Celsius, adik-adik harus mengubahnya ke dalam Kelvin. Dimana R itu adalah tekanan gas umum, 0,082. Kemudian delta N itu adalah selisih koefisien gas produk dikurangi koefisien reaktan. Kakak berikan contoh soal. Jadi di soal ini tuliskan rumus Kc dan Kp untuk reaksi berikut. Cara perhitungannya itu adalah Kc itu sama dengan kanan per kiri. Kanan di pangkat koefisien per kiri di pangkat koefisien. Dan di dalam Kc itu, adik-adik harus menyelidiki bahwasanya wujudnya harus gas dan aqueous. Apakah sudah pas di dalam reaksi tersebut gas dan aqueous? Ya, betul, gas. Artinya kita menggunakan keduanya. Di mana yang kanan itu adalah NO2. NO2 di pangkat koefisien pangkat 2 per N2O4 di pangkat 1. Rumus untuk Kc. Rumus untuk Kp, adik-adik boleh menuliskan PNO2 pangkat 2 per PN2O4 di pangkat 1 ya. Oh ya, ini tidak perlu dikurung siku ya. Kurung biasa saja karena P itu adalah tekanan. P menandakan tekanan dan rumusnya sama karena di dalam Kc yang kita tahu harus kita pakai adalah gas dan aqueous. Kemudian untuk Kp yang kita gunakan adalah gas. Jadi di soal A itu Kc dan Kp-nya sama ya. Untuk yang B, adik-adik boleh menulis Kc itu sama dengan, sebelum adik-adik menuliskan rumus Kc dan Kp, adik-adik harus menyelidiki bahwasanya di dalam reaksi tersebut harus menggunakan gas dan aqueous. Artinya selain gas dan aqueous tidak kita gunakan. Jadi untuk yang B ada wujud yang berwujud liquid. Jadi kita tidak menggunakannya ini ya. Jadi Kc-nya itu adalah kanan per kiri. Jadi yang kanan itu adalah H2. Kita pangkatkan koefisien O2
pangkat koefisien per 1 ya, per tidak ada ya, karena tidak ada ya udah KC-nya begitu jawabannya. KP, rumus untuk KP adik-adik boleh menulis PH2, jadi sebenarnya sama saja ya caranya ya, tinggal adik-adik tambahkan P-nya di depan menandakan bahwasanya tekanan. P menandakan tekanan. Untuk yang C, adik-adik juga sama. Sebelum mengerjakan KC dan KP, adik-adik harus menyelidiki bahwasanya di dalam reaksi tersebut harus berwujud gas dan aqueous untuk KC, dan KP berwujud gas. Jadi di dalam yang C ini ada yang berwujud solid. Jadi kita tidak gunakan yang berwujud solid. Rumus untuk KC adalah kanan per kiri. Karena kanannya tidak ada, berarti kita per yang bawah ya, SO2 di pangkat 1. Untuk KP adik-adik boleh menulis seper P SO2 di pangkat 1 ya. P menandakan tekanan ya. KP artinya ketetapan kesetimbangan untuk tekanan. Untuk soal nomor 2 adalah kebalikan dari nomor 1 ya. Jadi soalnya ini dia kasih KC-nya itu dan dia suruh untuk menuliskan persamaan reaksi ya. Jadi tuliskan persamaan reaksi homogen untuk rumusan berikut. Jadi kita mengetahui bahwasanya rumus untuk KC adalah kanan per kiri ya. Kanan per kiri. Jadi untuk reaksi kita biasanya tulis dari kiri ya. NO. Karena NO-nya di pangkat koefisien di pangkat 2, artinya kita menuliskan koefisien 2 ditambah H2. Karena koefisiennya 2, kita tuliskan 2. Karena ini ada reaksi kesetimbangan, kita boleh tuliskan panah bolak-balik, kemudian N2 dan 2H2O. Dan untuk reaksi seperti begini, sebenarnya ada reaksi homogen ya. Karena di soal dia tulis reaksi homogen, sebenarnya adik-adik boleh menuliskan gas untuk kesemua ya. Reaksi homogen artinya reaksi yang sama ya. Jadi reaksi homogen adalah reaksi di mana wujud dari reaksi tersebut berwujud sama untuk semua zat ya. Jadi adik-adik boleh menuliskan gas untuk semua. Dari mana kakak tahu bahwasanya itu berwujud gas? Karena untuk KC itu adalah gas dan aqueous. Untuk reaksi yang B, adik-adik boleh menuliskan, kita tulis dari sisi kiri ya, karena kanan per kiri berarti kita tulis dari sisi kiri. Jadi rumusnya adalah 4HCl ditambah O2, reaksi kesetimbangan reaksi bolak-balik, H2O ditambah 2Cl2. Oke. Saya harap adik-adik bisa mengerti ya adik-adik. Untuk soal nomor 2. Jadi untuk mengerjakan soal-soal kesetimbangan, adik-adik perlu mengingat kata-kata kunci ini ya. Kata-kata kunci ini ditujukan agar adik lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal mengenai kesetimbangan. Oke. Jadi kata kuncinya itu adalah jika nilai mol semua zat dalam keadaan setimbang, maka langsung rumus ya. Dimana rumusnya itu adalah KC sama dengan kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien. Adik-adik tinggal masukkan ke rumus itu saja. Tapi jika nilai mol zat yang dalam keadaan setimbang itu hanya 1, maka MRS. Dimana MRS itu adalah mula-mula bereaksi dan sisa. Oke, adik-adik. Untuk soal nomor 3 kita baca terlebih dahulu. Di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, 0,1 mol gas O2 yang berada dalam reaksi setimbang. Di mana reaksinya sudah dikasih tahu 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Hitunglah ketetapan kesetimbangannya. Oke. Jadi di soal ini kita mengetahui bahwasanya yang berada dalam keadaan setimbang itu adalah semua ya. Jadi SO3, SO2 dan O2 berada dalam reaksi yang setimbang. Sesuai dengan konsep yang tadi, jika semua zat dalam keadaan setimbang, maka langsung rumus. Jadi kita boleh langsung masukkan ke rumus KC ya. Di mana rumus KC itu adalah KC sama dengan kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien, di mana yang kanan itu adalah SO3. SO3 itu di pangkat 2 pangkat koefisiennya per SO2 di pangkat koefisiennya. Koefisiennya pangkat 2 per O2 pangkat 1.
Oh ya, sebelum adik-adik menuliskan rumus KC, sebenarnya adik-adik harus mengecek terlebih dahulu ya, bahwasanya apakah semuanya sudah berwujud gas dan aqueous ya. Karena sudah berwujud gas dan aqueous, kita lanjut mengerjakan SO3. Karena SO3-nya itu kita harus masukkan konsentrasi, karena KC itu artinya konsentrasi, artinya M itu sebenarnya adalah N per P ya. Dimana yang diketahui itu adalah mol ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah N per P semua ya. Dimana mol zat SO3-nya itu adalah 0,1 ya. 0,1 per 2 pangkat 2 per SO2-nya itu adalah 0,2 per 2 pangkat 2. Kemudian O2-nya itu adalah 0,1 per 2. Karena ini SO3 oke ya. Jadi jawabannya itu adalah 0,1. Ini berarti kita coret ya. Mati berarti 0,1 per 2 dibagi 0,04 per 4 ya. Jadi jawaban KC itu sama dengan 0,1 per 2 dikali 4 per 0,04. Jawabannya ini kali 100 berarti 400 per 4 ya. Jawabannya adalah 100 ya. Kali 10 1 per 20 ya. Berarti jawabannya adalah 100 per 20 atau jawabannya adalah 5 ya. Jadi kakak mendapati KC-nya itu adalah 5 ya. Untuk rumus KC itu adalah kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien ya. Hitunglah kesetimbangannya, kita dapatkan KC 5 jawabannya. Oke. Untuk yang nomor 4, adik-adik juga untuk sosok kesetimbangan adik-adik perlu kita baca dulu terlebih dahulu. Dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter, 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Di mana 2 NO2 menjadi 2 NO ditambah O2. Dalam keadaan setimbang, pada suhu yang tetap terbentuk 1 mol gas O2. Tentukan harga KC. Oke. Jadi dalam soal ini yang dalam keadaan setimbang itu hanya O2 ya. Jadi sesuai dengan konsep, jika yang berada dalam kesetimbangan hanya satu zat, itu maka kita NRS ya. 2 NO2 menjadi 2 NO ditambah O2. Jadi kita mula-mula bereaksi dan setimbang ya. Mula-mula reaksi setimbang. Jadi dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter, 4 mol gas NO2 kita masukkan sesuai ya. Jadi karena dia kasih taunya NO2, kita masukkan ke tempat NO2. Dalam keadaan setimbang pada suhu tetap terbentuk 1 mol gas O2. Jadi yang dalam keadaan setimbang itu adalah O2 ya. O2 itu terbentuk 1 mol. 1 mol kita masuk terus ke di sini 1 mol ya. 1 mol, kemudian karena O2-nya mula-mula tidak diketahui, kita tulis strip dan sininya adalah bereaksi ya. Mol O2-nya itu bereaksi dan ini bertambah. Di dalam soal kesetimbangan yang kita pakai adalah konsep perbandingan koefisien ya. Konsep perbandingan koefisien, jadi 2 per 1 ya. 2 per 1 dikali 1. Jadi 2 per 1 dikali 1 itu 2 ya. Jadi jawabannya 2. Ini karena dikurang untuk yang sisi kiri dan sisi kanan adalah bertambah ya. Untuk kita mencari NO, sama juga ya. Mula-mula karena tidak diketahui, kita tulis strip. Kemudian kita pakai perbandingan koefisien 2 per 1 kali 1. Jadi 2 juga. Di sini 2 mol. Adik-adik selain itu boleh adik-adik langsung tulis ya di bawah ya. Untuk kakak mau cari molarnya ya. Molar itu rumusnya adalah N per P ya. Jadi karena yang kita dapati adalah molar, kita harus bagi dengan volumenya. Volumenya di sini adalah 1 liter ya. Karena volumenya 1 liter, maka jawabannya akan tetap ya. 2 bagi 1, 1 bagi 1. Jadi untuk molarnya sudah kita dapat 1 molar ya. Tujuan untuk mencari molar agar lebih mudah ya ketika dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi rumus KC itu adalah kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien. Di mana sisi kanan itu adalah NO dan O2 ya. Kemudian NO2 di pangkat 2. Tinggal adik-adik masukkan aja. NO-nya itu
NO NO-nya itu adalah NO-nya 2 ya. NO-nya itu 2, pangkat 2, O2-nya itu bernilai 1. Kemudian NO2-nya itu adalah bernilai 2 ya. 2 pangkat 2, jadi jawabannya adalah 1 ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik mengerti ya. Sekian dulu video kakak kali ini. Kakak nanti akan buat part 2 tentang kesetimbangan karena masih ada materi tentang kesetimbangan, tentang pergeseran kesetimbangan. Jadi tetap saksikan video berikutnya ya adik-adik. Terima kasih.